teman-teman, ketemu lagi ya di segmen Sepekan Arsenal kita, di mana di segmen ini saya merekap semua berita-berita yang sudah saya tulis di di community post ya di channel saya. Jadi teman-teman kalau yang mau baca-baca boleh di community post saya, itu sudah saya tulis secara lebih detail, dan di sini saya akan merekap semua berita-berita yang sudah saya tulis di community post itu selama sepekan ini. Ya, oke. Kita mulai ya. Yuk, kita mulai dengan berita ringan kita yang pertama. Ya, Mikel Arteta sudah secara resmi ya, ini adalah manajer paling keren se-IPL. Kenapa saya bilang secara resmi ini ya, Mikel Arteta ini melakukan photoshoot dan wawancara dengan majalah GQ, dan jadi cover utamanya ya. Di majalah GQ ini adalah majalah fashion untuk pria. Jadi biasanya yang tampil di sini adalah bintang film, artis-artis gitu ya. Dan kali ini Mikel Arteta. Ya, jadi dengan ini saya menyatakan dengan resmi Mikel Arteta ini adalah manajer paling keren se-IPL. Ya, berikutnya kita masuk ke berita pertandingan ya. Berita pertandingan kita kemarin ini kita menang Community Shield ya. Dengan adu penalti. Jadi di waktu normal berakhir dengan seri 1-1, lalu adu penalti itu 4-1 kita menang, jadi totalnya adalah 5-2 ya total skornya. Teman-teman untuk detailnya bisa lihat di video saya di match reaction saya ya, dan berikutnya juga saya ada menyelami lebih dalam tentang strategi pergantian pemain, itu ada di Osbol Esai saya ya. Jadi teman-teman ada 2 video tentang Community Shield ini kemarin, boleh yuk silahkan ditonton kalau mau mendalami tentang pertandingan kemarin. Oke, berikutnya saya ingin masuk ke berita transfer yang sudah terkonfirmasi ya. Yang pertama ini adalah Matt Turner ya, resmi ke Nottingham Forest dengan nilai transfernya ini adalah totalnya itu 10 juta pound sterling dengan 7 juta tunai dan 3 juta itu add-on, bonus add-on gitu ya. Jadi dengan total 10 juta pound sterling, Arsenal sebenarnya sudah untung 2,5 juta. Ya, karena kita membeli Matt Turner itu musim lalu itu dengan nilai 7,5 juta pound sterling. Jadi satu musim kita udah untung 2,5 juta pound sterling. Dengan Matt Turner itu ya, itu adalah David Raya sebagai penggantinya. Itu Arsenal membelinya dengan total nilai kontrak pembeliannya ini adalah 30 juta pound sterling, di mana sudah terkonfirmasi. Ini pembagiannya menurut saya sangat jenius ya, Edu ini. Jadi 3 juta dalam bentuk pinjaman. Jadi kita meminjam David Raya. Musim ini kita meminjam David Raya dari Brentford dengan nilai pinjamannya itu 3 juta pound sterling. Ditambah dengan 27 juta pound sterling itu opsi beli di akhir musim gitu. Jadi kalau kita memutuskan untuk membeli David Raya di akhir musim ini, kita hanya perlu membayar 27 juta pound sterling. Dan Brentford sendiri sudah memperpanjang kontrak David Raya ya, karena kan David Raya ini kontraknya sebenarnya di Brentford itu selesai di akhir musim 2023-24 ini. Jadi mereka sudah perpanjang untuk menjamin bahwa kalau nanti kita bayar untuk opsi belinya ini, mereka tetap terima fee transfernya yang 27 juta pound sterling ini gitu ya. Jadi itu jeniusnya Edu menurut saya. Berikutnya ini juga berita tentang Marquinhos ya, yang akan dipinjamkan ke FC Nantes di Ligue 1 di Prancis ya. Jadi ini Ligue 1 ini Nantes berhasil membajak transfer pinjaman ini, yang tadinya Marquinhos ini sepertinya akan ke Olympiakos, tapi ternyata dibajak oleh Nantes ini ya. Jadi Marquinhos tidak akan ke Yunani, tapi dia akan ke Ligue 1, ke Prancis gitu. Lalu berikutnya yang sudah dikonfirmasi juga ini adalah Charlie Patino yang akan ke Swansea City, juga pinjaman selama 1 musim ya. Jadi ini juga salah satu pemain muda yang
menjadi harapan Arsenal gitu ya untuk masa depan, dan ini juga dikejar-kejar banyak klub besar. Pernah dia dilirik oleh Barcelona musim lalu gitu ya. Jadi ya kita lihat untuk Charlie Patino ini perkembangannya gimana. Marquinhos sendiri juga kita lihat juga perkembangannya, karena dia ini sebenarnya Marquinhos ini di plot oleh Arteta itu sebagai pelapisnya Bukayo Saka nantinya. Yang terakhir ini adalah Ainsley Maitland-Niles ya, ke FC Lyon itu secara free transfer. Jadi Ainsley Maitland-Niles ini di Juni kemarin ya kontraknya sudah habis di Arsenal dan tidak diperpanjang. Dan setelah itu FC Lyon ini mereka mengontak untuk Ainsley Maitland-Niles untuk bermain di sana ya, di Perancis juga nih, Ligue 1. Kontraknya saya kalau nggak salah 4 tahun gitu ya, 4 atau 3 tahun deh ya, pokoknya ke sana ya dengan free transfer. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru ini ya. Bagian yang seru ini adalah tentang gosip ya. Ini dengan apa ya, kita jendela transfer yang masih dibuka, gosipnya ini masih kenceng banget. Yang pertama ini adalah tentang Folarin Balogun ya, dimana Inter ini tarik ulur, maju mundur. Yang tadinya sudah mundur mau kejar Gianluca Scamacca ya, ternyata Gianluca Scamacca lebih memilih ke Atalanta, sehingga mereka balik lagi dan penawarannya ditolak lagi oleh Arsenal ya, karena hanya 35 juta pound sterling. 35 juta euro, sedang Arsenal pengennya itu ada di sekitar 60 juta euro gitu ya, karena 50 juta pound sterling ya, 50 juta pound sterling itu kira-kira 58 juta euro ya. Jadi Arsenal pengennya di 50 juta pound sterling. Jadi udah ditolak lagi, masuk lagi Monaco. Jadi AS Monaco ini masuk untuk mencoba mengejar Balogun juga, karena penyerang mereka itu ada yang cedera ya, penyerang utama mereka kalau nggak salah saya lupa namanya, tapi dia ada cedera, sehingga Monaco ini juga sangat pengen membawa Balogun ke Prancis lagi nih gitu. Jadi penawarannya kemarin saya kalau nggak salah mereka juga 35 juta pound sterling, ditolak lagi oleh Arsenal, dan kabarnya mereka sedang menyiapkan proposal baru gitu. Yang juga ini ada gosipnya lagi nih ya, West Ham ini juga sekarang lagi kondisinya memantau Balogun ini gimana, apakah bisa juga mereka nanti masuk ke perebutan Balogun ini gitu. Cuman saat ini kalau dari berita yang saya baca ini Monaco yang lebih unggul ya dalam perebutan Folarin Balogun ini. Nah, sehubungan dengan Folarin Balogun ini juga ini ada berita ini tentang Nicolo Barella ya. Jadi karena Nicolo Barella ini sepertinya Inter Milan itu mengundurkan diri lagi dari pengejaran Balogun tadi. Kenapa? Karena ini ada berita dari Italia ya. Jadi dari salah satu ini outlet berita olahraga lah ya di Italia ini, dia mengabarkan bahwa Arsenal ini menawarkan untuk kalau Inter mau beli Balogun gimana kalau ditukar aja dengan Nicolo Barella. Jadi Nicolo Barella ini kabarnya ya, gosipnya itu Arsenal mau menawarkan penukaran dengan Balogun dan Tomiyasu gitu ya. Jadi untuk Nicolo Barella Arsenal menawarkan Balogun dan Tomiyasu, dan ada tambahan uang juga sepertinya gitu. Dan karena itu Inter Milan merasa tersinggung dan akhirnya mereka mengundurkan diri lagi dari pengejaran Balogun ini. Jadi ya itulah kenapa tadi saya bilang Monaco yang lebih unggul gitu ya dalam pengejaran Balogun ini, karena Inter Milan kabarnya, gosipnya mundur karena tersinggung itu tadi. Lalu West Ham ya hanya cuman ngintip-ngintip aja gitu ya. Ya, itu jadi untuk gosip kita tentang Balogun dan Nicolo Barella. Berikutnya juga minggu kemarin ini sempat banyak
gosip itu ya, Jorginho katanya udah mau minta dijual gitu ya. Baru setengah musim udah minta dijual, mau dijual ke Turki, ke Besiktas gitu ya. Dan itu langsung dibantah itu oleh berita dari Telegraph ya. Dari Telegraph itu mengabarkan bahwa nggak benar berita yang dari Turki itu hanya gosip dari gosip harapan dari Besiktas. Jadi bahwa itu nggak benar, bahwa Jorginho ini sekarang memang konsentrasi di Arsenal gitu. Dan hari ini, jadi per saya merekam ini, itu sudah ada pernyataan dari Joao Santos ya, ini agennya Jorginho, yang membenarkan tentang berita dari Telegraph. Jadi Joao Santos ini mengatakan bahwa Jorginho sekarang itu berkonsentrasi untuk permainan di Arsenal. Tidak ada pembicaraan serius dengan klub-klub dari manapun, termasuk juga dari Turki. Jadi ya memang ada tawaran, ada telepon yang masuk untuk menanyakan, tapi tidak ada yang serius gitu. Itu dari Joao Santos. Jadi menyatakan bahwa memang Jorginho ini saat ini berkonsentrasi penuh hanya untuk Arsenal gitu. Dan Jorginho ini walaupun dia baru bergabung ya, dengan pengalaman dan dengan usianya, dia menjadi salah satu pemain yang sepertinya dihormati banget lah sama pemain-pemain muda Arsenal gitu ya. Jadi memang mungkin dia tidak terlalu banyak bermain di lapangan, tapi dari segi pengalamannya sepertinya sangat penting bagi pemain-pemain muda Arsenal ini gitu ya. Oke, next ini adalah Kieran Tierney ya, yang ada penawaran dari Real Sociedad tapi ditolak oleh Arsenal karena penawaran dari Real Sociedad ini adalah untuk transfer peminjaman, jadi hanya loan. Dan Arsenal nggak mau. Arsenal maunya ini adalah kalau mau Kieran Tierney harus pembelian permanen, atau kalau mau pinjam itu adalah pinjam dengan kewajiban beli. Jadi bukan opsi beli lagi tapi kewajiban beli gitu. Jadi Arsenal lebih pilih kalau Kieran Tierney ini ada yang mau ambil itu adalah dalam bentuk pembelian, bukan peminjaman gitu ya. Kita lihat juga jadi nanti ini Kieran Tierney perkembangannya gimana, karena kita lihat juga Tierney ini sepertinya dalam skema permainan Arteta ini udah nggak cocok ya. Walaupun dulu di awal kehadiran Arteta ini Tierney menjadi salah satu sosok yang penting gitu. Cuman dengan perkembangan skema yang dilakukan oleh Arteta sekarang, yang lebih memilih inverted wingback, sedang Tierney ini dia overlapping wingback gitu ya. Jadi kurang cocok, dan Tierney sendiri saya lihat dicoba sebagai inverted wingback masih kurang cocok lah, dia permainannya masih nggak bisa ngeklik gitu ya sebagai inverted wingback. Ya, itu untuk Kieran Tierney. Berikutnya ada berita lagi, ini gosip lagi ya. Itu adalah tentang Ansu Fati. Ya, jadi karena Barcelona ini ada masalah keuangan ya. Jadi untuk FFP itu Xavi sendiri kemarin setelah dalam wawancara pasca pertandingan melawan Tottenham Hotspur ya, itu mengatakan bahwa mungkin akan terpaksa untuk jual Ansu Fati karena melihat kondisi FFP gitu. Dan dari media Spanyol sendiri ada yang memberitakan bahwa Arsenal ini ternyata sudah memasukkan penawaran yang sudah ditolak gitu kan untuk Ansu Fati, tapi katanya ini mungkin Barcelona akan berpikir ulang sehingga mungkin akan menjual Ansu Fati ke Arsenal juga gitu ya. Tapi kalau menurut saya ini gosipnya juga kurang berdasar ya. Kenapa? Karena yang Ansu Fati ini kan winger kiri, sedang kita sepertinya caranya winger kanan. Tapi ya nggak tahu juga deh kebenarannya ini dari beritanya ini.
karena Ansu Fati ini ya satu dia rentan cedera, sebenarnya bukan rentan cedera sih, dia rekor cederanya ya di 2 musim kemarin, di musim saya kalau nggak salah 2020-21 ya, itu sorry 21-22, di musim 21-22 itu kan dia cedera agak lumayan panjang, tapi di musim kemarin musim 22-23 ini dia kan bermainnya cukup bagus gitu ya. Ya saya nggak keberatan juga sih kalau bisa dapat dengan harga yang bagus ya untuk Ansu Fati ini, tapi saya rasa ini gosip yang nggak jelas juga gitu ya. Ya kita lihat saja sih nanti perkembangannya. Lalu juga untuk Douglas Luiz ya, ada gosip bahwa Arsenal ini mengejar Douglas Luiz bareng dengan Tottenham. Yang sekali lagi ini juga menurut saya gosip yang ya agak lemah juga lah ya, karena apa, Douglas Luiz ini dulu kita memang mengejar dan ditolak gitu ya, tapi Douglas Luiz ini menurut saya kalau saat ini mungkin untuk musim ini, untuk jendela transfer kali ini mungkin bukan pemain yang dikejar oleh Arteta gitu ya. Kenapa? Karena Thomas Partey nggak jadi pergi kan, jadi Thomas Partey dipertahankan. Jadi kita untuk di defensive midfield kita sekarang udah ada ya Partey, lalu ada Jorginho dan juga ada Declan Rice gitu. Jadi kalau didatengin Douglas Luiz lagi, Douglas Luiz ini mau main di mana gitu kan. Jadi kalau menurut saya untuk musim ini mungkin nggak akan mengejar Douglas Luiz. Musim depan mungkin. Kenapa? Karena Jorginho musim depan kontraknya sudah habis dan kita nggak tahu juga musim depan ini Thomas Partey apakah akan diperpanjang kontraknya atau akan dijual gitu ya, karena Thomas Partey itu kontraknya akan habis di tahun 2025, jadi 2 tahun dari sekarang. Kalau menurut saya ya nggak tahu juga ya, karena usia juga sudah 31 kalau nggak salah dia tahun ini, jadi ketika nanti kontraknya selesai dia akan berusia 33. Apakah Arsenal masih mau mempertahankan di usia segitu, plus juga rekor cederanya Partey ini juga cukup mengkhawatirkan gitu. Jadi kita lihatlah nanti ya musim depan, tapi saya yakin kayaknya untuk musim ini kita nggak akan mencari defensive midfield lagi gitu. Ya itu untuk rumor gosip Arsenal, dan saya mau nambahin lagi ini segmen untuk berita yang di luar Arsenal ya. Kenapa? Karena ini seru banget. Nah, ini seru banget. Ini adalah saga Caicedo ya, dimana kita juga sempat nawar lah untuk Caicedo ya di Januari kemarin ya, yang dimana Caicedo ini ditolak lah waktu itu dari klubnya ini nggak mau jual. Jadi dari Brighton itu nggak mau jual Caicedo, dan dengan penawaran kita ke Caicedo itu sebenarnya dikabarkan bahwa kita sudah merusak hubungan antara Arsenal dengan Brighton gitu ya, padahal kita hubungannya dulu sudah cukup bagus dengan kita waktu itu membeli Trossard ya dari Brighton. Tapi dengan kita mencoba menawar Caicedo itu sempat dikabarkan bahwa itu merusak hubungan antara Arsenal dan Brighton. Nah, sekarang ini saga yang sangat sangat panjang. Kenapa? Karena Chelsea ini sebenarnya sudah ngejar Caicedo ini sebelum kita. Jadi sebelum Arsenal mencoba menawar Caicedo ini, Chelsea sudah melakukan pendekatan lebih dulu. Dan memang ya tadi sekali lagi di Januari kemarin itu posisinya Brighton sudah sangat jelas bahwa Caicedo tidak dijual, mau harga berapapun tidak dijual. Jadi Chelsea balik lagi ketika kita akhirnya pilih untuk membeli Declan Rice, Chelsea balik lagi untuk ngejar Caicedo, di mana Brighton ini sudah dengan tegas harganya 100 juta pound sterling gitu ya. Dan Chelsea nawarnya pelan-pelan nih, dari berapa? Kalau nggak salah dari 60 dulu ya, pelan-pelan ke atas sampai terakhir itu 80, dan kemarin ada lagi masuk 100. Nah, sebelum Chelsea masuk 100 itu
Liverpool masuk dengan 110 dan langsung diterima oleh Brighton, dan langsung diumumkan oleh Brighton bahwa mereka tidak menerima penawaran lagi. Jadi dengan Liverpool masuk dengan 110 juta pound sterling, sudah diumumkan bahwa Brighton tidak menerima penawaran lagi untuk Caicedo, jadi udah selesai, ini udah ke Liverpool dengan harga 110. Kok ya ternyata Caicedo-nya menolak Liverpool gitu. Jadi udah disiapin untuk medical check up-nya, tes medisnya. Caicedo nggak datang. Caicedo nggak mau datang untuk tes medical ke Liverpool karena dia bilang bahwa dia cuman mau ke Chelsea gitu. Karena sudah melakukan perjanjian personal dengan Chelsea. Ya, ini kita lihat juga nanti perkembangannya gimana. Apakah Chelsea akan menaikkan penawaran menyamai dengan Liverpool atau gimana? Ini kabar yang saya dengar sih katanya akan mau menyamai 110 itu. Cuman nggak tahu juga karena Caicedo-nya sendiri sudah tegas, dia mengatakan dia hanya mau kalau pindah hanya mau ke Chelsea gitu, dan dia sudah juga kemarin kabarnya nggak mau ikut hadir sesi latihan ya di Brighton, jadi sudah memberontak ini pemainnya. Jadi Chelsea punya kekuatan untuk nawar juga sebenarnya sekarang. Tapi ya kita lihat karena Caicedo sendiri kontraknya sudah diperpanjang kan kemarin di Januari, jadi kekuatan untuk transfer ini masih ada di tangan Brighton kalau menurut saya gitu. Ya, itulah jadi untuk saga yang transfer yang menarik ya Caicedo ini, saling tikung menikung gitu karena sebelumnya juga itu dengan harga kemarin itu berapa sih, pas di 80 Chelsea mau mundur, mereka menawar Romeo Lavia yang lagi dikejar Liverpool gitu. Jadi seru deh ini, jadi saling tikung menikung ya. Saya sebagai fans Arsenal hanya nonton aja dari belakang, ketawain aja. Kenapa? Karena ya untungnya Arsenal udah beres dan nggak ada ikut-ikutan di situlah ya. Ya, itu untuk sepekan Arsenal kita, plus tadi ya saga Liverpool dan Chelsea. Dan besok ini atau pada saat saya upload mungkin nanti malam, jadi kalau pada saat saya upload ini mungkin nanti malam itu Arsenal ada pertandingan ya, match day, itu pembukaan melawan Nottingham Forest, di mana kemungkinan kita akan ketemu lagi dengan Matt Turner. Lalu juga yang saya akan nonton itu adalah Chelsea lawan Liverpool, karena dengan saga Caicedo ini menurut saya pertandingan besok itu Chelsea lawan Liverpool pasti seru gitu ya. Ya, itu dari saya, sampai jumpa lagi di segmen kita berikutnya.